Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Soli dan Soliha? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi ya Nak ya dalam pembelajaran matematika di hari Senin ini, tapi melalui video pembelajaran. Bunda harap anak-anak Bunda yang solih dan solihah dapat menyimak pembelajaran kita hari ini dengan baik ya dan mencatat semua poin pentingnya. Nah, kemarin pada pertemuan hari Jumat, kita sudah memaparkan terkait dengan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan kembali atau kita mereview sedikit terkait dengan materi kita sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan sebuah soal cerita yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran, anak-anak Bunda harus memahami langkah demi langkahnya. Yang pertama, bacalah soal dengan teliti. Yang kedua, tandai angka atau yang diketahui yang terdapat dalam sebuah soal. Yang ketiga, ubah soal cerita ke dalam bentuk matematikanya. Yang keempat, dikerjakan sesuai dengan rumus. Yang kelima, jawaban tetap menggunakan kalimat sesuai yang diminta dari soal ceritanya. Oke, kemarin sudah kita bahas juga terkait dengan contoh soalnya ya. Di sini sudah juga Bunda share pada pertemuan sebelumnya materi ini. Bisa dibaca ya. Ada dua contoh soal. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu pembahasan dari soal yang ada di halaman 77 yang mempunyai buku ya, yang mempunyai buku silakan dibuka halaman 77. Hari ini kita akan pembahasan soalnya. Silakan disimak dengan baik ya. Bila perlu dicatat pengerjaannya di buku tulisnya agar tidak terlupa. Nah, coba diperhatikan ada di sini ada soal, ada nomor 1 sampai nomor 10. Kita kerjakan terlebih dahulu soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Ayah akan membuat sebuah kolam hias ikan. Kolam tersebut berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 5,6 meter. Jadi berapa panjang diameternya? 5,6 meter ya. Ditanyanya apa? Berapa luas tanah yang diperlukan untuk membuat kolam tersebut? Oke, kita ketahui bahwa dari soal nomor 1 ini, nomor 1 diketahui di situ ada yang namanya diameter atau biasanya kita singkat dengan D ya. Diameternya ada 5,6. Oke, 5,6 meter. Kalau kita jadikan jari-jari, berapa jari-jarinya? Iya, setengah dari diameter tadi. Berarti setengah dari 5,6. Atau 5,6-nya dibagi 2. Dapatlah hasilnya 2,8 meter. Nah, itulah jari-jarinya. Langkah selanjutnya, tinggal kita masukkan kembali ke rumus luas lingkaran. Ayo, masih ingat nggak luasnya? Luasnya. Rumus luas apa? V dikali R dikali R, oke. Atau VR kuadrat biasanya kita sebutkan ya. V-nya berarti boleh menggunakan 22/7 atau boleh menggunakan 3,14 ya. Nah, coba kita gunakan 3,14. 3,14 dikali dengan 2,8 dikali dengan 2,8. Nah, berapakah hasilnya? Yuk, kita cari dulu. Kita cari perkalian dari masing-masing perkalian tersebut.
Oke, 3,14 dikali dengan 2,8 dikali dengan 2,8. Jawabannya adalah 24,617,6 meter kuadrat atau meter pangkat 2. Itu melambangkan luas dari satuan luas ya, meter pangkat 2. Jadi selalu berpangkat 2 dia di situ. Oke, untuk soal nomor 1 bisa dipahami Soli dan Solihah? Oke, baik. Kita lanjutkan soal nomor 2. Soal nomor 2 di sini, ini ada permukaan sebuah meja berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 70 cm. Berapakah keliling dan luas permukaan meja tersebut? Oke, berapa ya kira-kira? Kira-kira berapa? Oke, yang dari diketahui dari soal itu ada apa saja? Oke, ada diameternya ya. Diameternya di situ ada 70 cm. 70 cm. Nah, kalau kita rubah dalam bentuk jari-jari, berarti setengahnya. Jari-jarinya berapa? Tadi diameter 70, berarti jari-jarinya 35 cm. Oke, betul. 35 cm. Nah, yang ditanya itu ada apa saja? Keliling dan luas. Oke, ada dua ya yang kita cari. Kita ke keliling dulu. Apa rumus keliling lingkaran? Oke, 2 PR 2 dikali P dikali R. Oke, nah. Kita langsung kerjakan 2 dikali 22/7. Kenapa 22/7 yang kita gunakan? Karena jari-jarinya itu ada 35. 35 itu ada kelipatan dari 7. Oke, betul sekali. Nah, karena 35-nya kan bisa dibagi oleh 7. 5 hasilnya. Kita bisa coret di sini. Nah, berarti berapa hasilnya di situ? Hasilnya ada 219,8 cm. Nah, itulah keliling dari meja tersebut. Oke, lanjutkan ke luas. Oke, masih ingat nggak rumus luas lingkaran? Iya, VR kuadrat. VR kuadrat, V-nya kita gunakan 22/7. 22/7 dikali R-nya 2 kali dikalikan 35 dikali 35. Nah, 35 kali 35. 35 dibagi 7 itu 5. Tadi 22 dikali 5 dikali 35. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah, oke, ayo berapa? Ya, bisa menggunakan apa namanya? 22/7 atau 3,14 ya. 22 dikali 5 dikali 35 itu adalah hasilnya 3.850 cm kuadrat. Oke. Yang tadi kalau kelilingnya 22 dikali 2 dikali 5. 220 ya. Oke, Bunda keliru sedikit di sini. Bunda perbaiki. Bunda perbaiki dulu yang kelilingnya. Itu hasilnya adalah
Kelilingnya 220 cm. Nah, jadi keliling meja tersebut itu adalah sebesar 220 cm, sedangkan luasnya adalah 3.850. Sampai di sini dari penjelasan Bunda terkait soal nomor 2 bisa dipahami Soli dan Solihah. Oke, alhamdulillah. Kita lanjutkan ke soal nomor berapa? Nomor 3. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Soal nomor 3, sebuah kolam renang berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 20 meter. Jika seorang anak berlari mengelilingi kolam tersebut sebanyak 15 kali, berapakah panjang lintasan yang ia tempuh? Nah, dari soal tersebut kita dapat simpulkan atau dapat kita tuliskan jari-jarinya tadi berapa? Oke, jari-jarinya ada, ini yang nomor 3 ya. Nah, jari-jarinya atau diameternya dulu, karena di soal itu diketahui diameternya 20 ya, 20 meter. Kalau kita jadikan dengan jari-jari, berarti jari-jarinya adalah 10 meter. Oke, 10 meter. Selanjutnya, dia berlari mengelilingi kolam ya, sebanyak 15 kali. Mengelilingi kolam sebanyak 15 kali. Mengelilingi 15 kali. Oke, 15 kali ya. Yang ditanyanya ada panjang lintasan. Panjang lintasan, berarti ini berkaitan dengan keliling ya. Oke, keliling. Rumus keliling itu sama dengan 2 VR. Oke, lalu kita akan kalikan dengan dia mengelilingi kolam tadi, dikali 15. Nah, 2 dikali 3,14 dikali 10 dikali 15. Berapakah hasilnya? Berapa hasilnya? Yuk, kita cari. Hasilnya adalah 942. Oke, 42. Nah, jadi panjang lintasan yang ditempuh mengelilingi kolam tadi adalah 942 meter. Oke, lanjut. Soal nomor 4. Soal nomor 4, coba kita baca di sini. Sebuah roda sepeda memiliki panjang jari-jari 28 cm. Sepeda tersebut dikayu hingga rodanya berputar sebanyak 75 kali. Wah, dikayu 75 kali. Berapakah keliling roda sepeda dan jarak yang telah ditempuh oleh roda sepeda tersebut? Oke, kita ketahui dulu dari soalnya. Dari soalnya situ ada jari-jarinya berapa? 28. Oke, R sama dengan 28 cm. Nah, terus dia berputarnya sebanyak 75 kali. Roda berputarnya, roda berputar sebanyak 75 kali. Oke, 75 kali ya. Ditanyanya di sana keliling roda sepeda
Lalu jarak yang ditempuh ada 2 juga berarti ya. Pertama, kita cari keliling dulu. Keliling dari sebuah lingkaran. Apa tadi rumus keliling sebuah lingkaran? 2 pi R. Oke, 2 pi R. 2 dikali 22/7. 2/2/7 dikali dengan jari-jarinya berapa? 28. 28 bagi 7 itu 4. Nah, berarti kelilingnya sebanyak 88. Betul nggak 88? Ada yang keliru 88-nya karena 4 dikali 2. Dikali kedua lagi berapa jadi? 176 ya. Oke, that's good. 176 cm. Itulah kelilingnya. Udah dapat keliling, kita cari yang keduanya, yaitu ditanyanya jarak tempuh. Jarak tempuh sebuah rodanya. Berarti jarak tempuh itu adalah jarak tempuhnya, jarak tempuh tadi kan dia mengelilingi 75 ya. Tinggal kita kalikan saja dengan kelilingnya tadi. Berarti 176 dikali 75. Nah, itulah hasilnya dapat berapa? 13.200 cm. Nah, boleh dalam satuan cm, boleh juga dalam satuan kilometer. Kalau dia kita jadikan kilometer, berarti dibagi 1000 ya. Dari cm ke kilometer itu dibagi 1000. Jadi 13.200 dibagi 1000 itu hasilnya adalah berapa? 13,2. Oke, 13,2 kilometer. 13,2 kilometer. 13,2 kilometer km. Oke, sampai di sini untuk nomor 3, nomor 4 bisa dipahami, soli dan solihah. Oke, alhamdulillah. Bunda harap dicatat juga ya di buku tulisnya. Selanjutnya kita ke soal nomor 5. Soal nomor 5, sebuah taman berbentuk lingkaran memiliki panjang 20 meter. Itu adalah diameter ya. Di sebuah bagian taman ditanami rumput. Jika harga rumput yang akan ditanam adalah 25.000 per meternya, berapa total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput tanaman tersebut? Oke, dari soal itu dapat kita ketahui bahwa soal nomor 5, jari-jarinya itu ada 20. Terus jari-jarinya, diameternya 20 ya. 20 meter. Terus harga rumput tadi, harga rumput harga rumputnya itu adalah 25.000 per meter kuadrat atau persegi. 25 ya, meter persegi. Nah, yang ditanya di situ berapa total biaya yang diperlukan untuk membeli rumput tanam tersebut. Oke, kita di sini cari dulu jari-jarinya tadi ya. Tadi kan diameternya 20 meter. Kalau jari-jarinya berarti 10. Oke, 10 meter. Nah, 10 meter. Lanjut, sudah kita ketahui jari-jarinya. Karena ini berhubungan dengan total biaya, berarti berkaitan dengan luas. Luasnya L sama dengan
kali R kuadrat. Berapa itu V-nya? V-nya adalah 3,14. Oke, 3,14 dikali jari-jarinya dari 10. 10 dikali 10. Hasilnya itu adalah 314 meter kuadrat. 3,14 meter kuadrat. Lalu yang ditanyanya adalah biaya. Tadi kita sudah cari luasnya, tinggal kita kalikan per meter tadi. Per meternya tadi kan 25.000 meter kuadrat, tinggal dikalikan saja. Jadi biayanya itu adalah 314 dikali 25.000. Dikali 25.000. Berapakah hasilnya? Hasilnya adalah 7.850.000 rupiah. Nah, inilah hasilnya. Udah ulangi, 7.850.000 rupiah. Itulah hasil biayanya. Oke, soal nomor 5 ya, sudah sampai. Soal nomor 6-nya, itu soal nomor 6-nya. Di sebuah kompleks perumahan ada bangun sebuah taman berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 20 meter. Di dalam taman tersebut dibangun kolam ikan berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 7 meter. Jika bagian taman yang dibangun kolam akan ditanami oleh rumput dengan biaya 15.000 per meter persegi, tentukan biaya yang harus dikeluarkan dalam menanam rumput di taman tersebut. Jadi ada dua. Itu diameter dari taman, ada diameter dari kolamnya. Oke, soal nomor 6. Diameter dari taman. Berapa diameter dari tamannya tadi? 20 meter. Oke. 20 meter. Kalau dirubah dalam jari-jari, berarti 10 ya. Setengah dari diameter. 10. Oke. Kalau diameter dari kolam, diameter dari kolamnya itu adalah berapa? 7 meter. Kalau setengahnya berarti 3,5 ya. R-nya itu 3,5. Itu adalah R. Nah, berarti kita cari dulu luas taman sama luas kolam ya. Nanti kita kurangkan baru dikali dengan harga atau biayanya tadi. Nah, kalau yang taman, luas taman di sini VR kuadrat. Berarti 3,14 dikali 10 dikali 10. Itu hasilnya 314 meter kuadrat. Nah, udah dapat yang luas taman. Sekarang luas kolamnya. Dengan rumus yang sama, luas kolamnya, tapi jari-jarinya menggunakan yang log kolam ya. 3,14 dikali 3,5 dikali 3,5. Nah, dapatlah hasilnya itu 38,5 meter kuadrat. Nah, sudah dapat kedua-duanya, tinggal kita kurangkan luasnya. Jadi luas total seluruhnya itu luas taman
dikurang kolam ya, luas kolam. Kurang luas kolam. Itu berarti 314 dikurang 38 dikurang 38,5 itu hasilnya, itu adalah hasilnya kemana ya Bunda nulis? Oke, sini aja deh. 3,14 ke sini ya, 3,14 dikurang 3,8,5 itu hasilnya adalah 275,5. Nah, sudah dapat total luas keseluruhan, baru kita kalikan tadi dengan harganya, dengan harga yang telah diketahui 15.000 per meter kuadrat. Jadi ini dikali dengan biayanya. Biayanya adalah 275,5 dikali 15.000 itu hasilnya adalah 4.132.500. Nah, oke, sampai di sini Solid dan Solihah sudah bisa dipahami untuk soal ceritanya. Sudah ada 6 soal ya yang sudah kita bahas. Nah, mungkin sampai 6 aja dulu ya pembahasan kita hari ini. Silakan disimak dengan baik. Video pembelajaran dituliskan di buku catatannya terkait dengan pembahasan soal ini dari matematika halaman 77. Nah, sebagaimana firman Allah juga, coba sebelum Bunda tutup nih, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa kita harus senantiasa mengerjakan soal cerita yang berkaitan dengan keliling atau luas lingkaran dengan memahami atau membaca terlebih dahulu maksud soalnya ya. Lalu kita tuliskan dalam bentuk matematikanya dan mengerjakan secara urut perhitungannya. Jangan sampai keliru dalam perhitungannya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hajj ayat 29 masih berkaitan dengan lingkaran, itu banyak sekali hadis-hadis atau bahkan dalil yang menceritakan tentang materi tentang lingkaran, tentang materi-materi yang lainnya ya. Jadi sungguh luas ciptaan Allah yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an. Nah, di penghujung acara pertemuan kita hari ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama melafazkan lafaz basmalah, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pertemuan selanjutnya pada hari Selasa dipersiapkan dirinya untuk kita penilaian harian bab 3 ya tentang lingkaran. Jangan sampai nggak belajar. Pelajari yang telah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Oke, Solid dan Solihah tetap semangat, tetap jaga kesehatannya dimanapun kalian berada. Bunda akhiri dengan pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Kalau Solid dan Solihah, silakan lanjut aktivitas selanjutnya ya.